Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah manajemen risiko. Ini saat ini kita masuk ke materi konsep statistik ya. Jadi di sini statistik itu sendiri adalah alat kuantitatif yang bermanfaat untuk banyak tujuan. Nah, apa sebenarnya hubungan antara konsep statistik dengan manajemen risiko? Karena resiko itu memiliki relevansi yang tinggi ya. Jadi statistik itu memiliki relevansi yang tinggi dengan pengukuran resiko karena dengan menggunakan statistik kita itu bisa mengukur besar dan kecilnya sebuah resiko yang ada dalam perusahaan. Misalnya saja nih dengan pertanyaan seberapa besar kemungkinan dua buah mobil bisa mengalami kecelakaan tahun ini. Nah, untuk mengetahui seberapa besarnya terjadi kecelakaan antara dua kendaraan tadi, maka kita membutuhkan teknik perhitungan probabilitas, di mana teknik perhitungan probabilitas ini merupakan salah satu unsur yang ada dalam sebuah statistik. Nah, selain itu, tentu saja selain teknik perhitungan probabilitas, itu ada teknik lain untuk mengukur resiko, ya, karena karakteristik resiko itu bisa berlainan. Oke, bagaimana dengan tahapan dari perhitungan probabilitas itu sendiri? Jadi, yang pertama harus kita lakukan ketika menghitung sebuah probabilitas itu adalah kita harus mendefinisikan dulu berapa hasil yang mungkin terjadi, ya. Kemudian setelah kita mendefinisikan, kita harus memperkirakan probabilitas dari hasil yang mungkin terjadi tersebut. Nah, setelah itu baru kita hitung probabilitas kejadiannya. Nah, bagaimana caranya kita mendefinisikan hasil yang mungkin terjadi? Jadi, anggap saja kita memiliki sebuah dadu dan dadu tersebut itu memiliki angka 1 sampai dengan 6 ya. Jadi, memiliki angka 1 sampai dengan 6. Nah, kalau misalnya kita melempar dadu tersebut, bisa ada 6 kemungkinan yang terjadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Nah, kalau misalnya kita melempar sebuah logam, ya, kita melempar sebuah logam atau koin, kemungkinannya hanya ada 2, ya. Kalau misalnya tadi kita lempar dadu, maka kemungkinannya ada 6, sementara kalau misalnya kita melempar sebuah koin, itu kemungkinannya ada 2. Nah, kemudian kalau misalnya kita berbicara, terkait dengan sepak bola. Nah, ada kemungkinan yang bisa terjadi dari pertandingan sepak bola tersebut itu ada 3, yaitu bisa jadi ada yang menang, bisa jadi ada yang kalah, dan juga atau terjadinya pertandingan dengan nilai seri atau hasil yang seri. Jadi total inilah yang memungkinkan hasil tersebut muncul dan ini yang kita sebut sebagai ruang sampel. Ruang sampel ini kita lambangkan dengan huruf F besar. Kemudian kita masukkan ke dalamnya seberapa besar kemungkinan ruang sampel yang bisa muncul atau mungkin terjadi dari sebuah aktivitas atau kegiatan. Nah, untuk memperkirakan probabilitas dari hasil yang mungkin terjadi tersebut, kita harus memenuhi dua persyaratan ini. Jadi, yang pertama, probabilitas titik sampel itu harus berada pada angka 0 dan angka 1. Ya, jadi kalau misalnya probabilitas itu dia adalah nilainya positif atau sama atau lebih kecil dari 1 ya. Jadi nilainya itu positif atau dia sama atau lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 0. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke dalam rumus, itu rumusnya 0 lebih kecil sama dengan P. Ini P adalah probabilitas. EI ya tutup kurung lebih kecil atau sama dengan 1 ya. Nah, jadi kalau misalnya kita masukkan semuanya ke dalam rumus seperti ini, maka P dalam kurung E1 plus P dalam kurung E2 dan seterusnya sama dengan 1. Nah, bagaimana untuk penetapan probabilitas untuk titik sampel dengan dilakukan menggunakan metode, ada 3 metodenya untuk titik sampelnya. Jadi ada penetapannya itu klasikal, kemudian frekuensi relatif dan juga subjektif. Jadi ini adalah 3 metode yang bisa kalian gunakan ketika menetapkan probabilitas untuk sebuah titik sampel. Nah, bagaimana dengan distribusi probabilitas? Distribusi probabilitas sendiri itu merupakan sebaran dari probabilitas yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi
distribusi probabilitas ini sendiri itu punya banyak manfaat di dalam statistik. Kalau misalnya kita sudah mengetahui berapa besar dari distribusi probabilitasnya, maka kita akan dengan mudah bisa menghitung probabilitasnya itu dari distribusi probabilitas tadi. Nah, misalnya nih contoh, kalau misalnya kita sudah yakin bahwa distribusi probabilitasnya itu adalah distribusi normal ya dengan standar deviasi dan rata-rata tertentu, jadi kita bisa menentukan nilai dengan angka yang pasti. Nah, kemudian distribusi probabilitas ini juga akan menjelaskan bagaimanakah sebaran dari probabilitas untuk variabel random tertentu. Jadi, kalau variabel random tertentu itu berarti dia variabel acak ya. Variabel acak, kemudian dari distribusi probabilitasnya ini kita bisa menentukan seberapa besar sebaran probabilitasnya tadi ya. Nah, misalnya di sini kita lihat ya, kita punya informasi terkait dengan kedatangan pembeli dalam satu hari, ya, dalam satu hari, eh, kedatangan pembeli dalam satu hari di toko barang antik, ya, sebagai berikut ini. Jadi kita buat dulu tabelnya. Nah, ini adalah eh, variabelnya, si X-nya ini adalah variabelnya. Kemudian fx ini adalah frekuensi kemunculan dari si variabel tersebut ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa X-nya itu ada angka 0, 1, 2, 3, 4 atau lebih. Nah, kemudian frekuensinya masing-masing itu untuk 0 dan 1 itu adalah 0,15, sementara 2 itu 0,40, 3 itu 0,2, dan 4 atau lebih itu 0,1. Jadi berapakah sebenarnya probabilitas kejadian tiga pembeli atau lebih, tiga pembeli atau kurang yang bisa datang secara bersamaan dalam satu hari, ya. Jadi ini kita lihat nanti. Nah, bagaimana dengan variabel random atau variabel acak? Nah, variabel acak ini itu adalah sangat erat kaitannya dengan distribusi tadi, ya. Jadi distribusi itu kan adalah sebaran ya teman-teman. Kemudian ini sangat erat kaitannya dengan variabel random. Nah, kalau kita mau definisikan variabel random itu adalah gambaran yang sifatnya itu numerik ya yang muncul dari sebuah eksperimen. Nah, misalnya tadi melempar dadu ya. Kemudian ketika kita melempar dadu itu bisa jadi dua kali lemparan itu angka yang muncul bisa jadi angka 5, angka 4. Nah, itu kan angkanya random ya. Kita nggak bisa nentuin angka yang muncul itu berapa. Nah, contoh lainnya adalah kalau misalnya kita mengikuti ujian. Kalau misalnya kita mengikuti ujian, apakah lulus atau tidaknya itu sifatnya random ya, sifatnya random. Jadi variabel random itu eh, sifatnya muncul dengan angka yang tidak beraturan atau dengan ketidakpastian. Nah, bagaimana dengan fungsi probabilitas diskrit seragam? Jadi, kalau fungsi probabilitas ini kita masukkan ke dalam rumus seperti ini, F dalam kurung X sama dengan 1/N. Nah, N-nya itu adalah jumlah kemungkinan hasil. Kalau misalnya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi yang muncul ketika kita melempar dadu itu bisa jadi angka 1, bisa jadi angka 2, bisa jadi angka 3, dan seterusnya. Ya, nah, ketika kita melempar dadu, akan ada 6 kemungkinan dari hasil lemparan tersebut. Jadi, kalau misalnya kita masukkan ke dalam rumus, itu adalah F dalam kurung X sama dengan 1/6, di mana untuk X-nya itu dari angka dadu yang tadi kemungkinan muncul. Nah, selain daripada probabilitas diskrit seragam, ya, juga ada distribusi probabilitas binomial. Nah, eksperimen binomial sendiri itu memiliki ciri-ciri dengan dia memiliki run yang identik. Kemudian ada dua kemungkinan hasil dari setiap run. Jadi ketika dia diolah atau ketika dia diproses ya, ketika dia diolah atau diproses itu bisa jadi yang muncul itu adalah misalnya hasil yang identik sama, atau bisa jadi munculnya itu dua kemungkinan hasil yang muncul. Nah, terus probabilitas untuk masing-masing kemungkinan tersebut itu tidak akan berubah dari satu olahan ke olahan lainnya. Nah, jadi kalau misalnya kita masukkan ke dalam rumus itu seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke dalam pertanyaan, berapa sebenarnya probabilitas munculnya tiga angka dari tiga kali lemparan koin? Nah, ini kita masukkan ya,
N-nya itu sama dengan 3 karena tiga angka tadi, kemudian X-nya itu adalah 3 karena 3 kali lemparan koin, dan angka probabilitasnya itu adalah 0,5 ya. Terus ada selanjutnya ada distribusi probabilitas Poisson ya. Distribusi Poisson ini digunakan untuk menggambarkan kedatangan sesuatu. Jadi kayak misalnya tadi kedatangan pembeli ya. Dan distribusi Poisson ini memiliki beberapa karakteristik ya teman-teman. Jadi karakteristiknya itu adalah probabilitas yang muncul sama itu bisa dua interval yang sama panjangnya. Terus yang kedua, muncul atau tidak munculnya dalam suatu interval waktu itu tidak tergantung dari kemunculan atau tidak muncul dari intervensi lainnya. Terus ada distribusi, masih berbicara tentang distribusi probabilitas Poisson. Jadi kalau dimasukkan ke dalam rumus itu seperti ini, ya. Dan kemudian E-nya itu sudah ditentukan nilainya adalah 2,71828. Nah, selain itu ada juga selain distribusi Poisson, itu ada distribusi probabilitas seragam atau uniform. Jadi kalau misalnya nih ada orang yang melemparkan bola, bisa bisa jadi bola itu jatuh 5 sampai 15 meter dari tempat dia berdiri. Nah, bagaimanakah dengan probabilitas bola tersebut jatuh di wilayah 6 sampai dengan 7 meter dari tempat dia berdiri? Nah, itu kita hitung dulu seperti ini dan itu terkait sekilas tentang analisis statistik yang mungkin terkait dengan manajemen resiko. Sekian untuk materi ini, terima kasih.